Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-25 dan 26, Tuhan Yesus berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Katanya kepada Marta. Jadi Bapak Ibu Saudara, awalnya Marta berkata, "Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati." Lalu Tuhan berkata, "Percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus saudaramu akan bangkit." Lalu Marta berkata, "Tuhan, saya percaya bahwa saudaraku akan bangkit pada akhir zaman." Tapi Yesus berkata ayat yang ke-25 tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup dan dia tidak akan mati untuk selama-lamanya." Jadi Tuhan Yesus sedang menarik perhatian Marta kepada dirinya untuk belajar mempercayai pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa seringnya ketika seseorang sedang berada di dalam masalah, dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia tidak lagi beriman pada pribadi Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu omong kosong. Saya mendengar dari seorang sahabat yang dia divonis dokter gagal ginjal dan dia harus menjalani cuci darah. Dalam ruangan konseling dia berkata kepada saya, "Sebetulnya Tuhan itu ada atau enggak? Saya sulit sekali untuk percaya kepada dia. Kalau dia ada, mengapa dia izinkan ginjal saya harus tidak berfungsi dan saya harus menjalani cuci darah." Saya berusaha untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan itu ada. Dia sungguh nyata dan dia mengasihi kita. Saya berusaha meyakinkan dia. Tapi ada banyak orang memang seperti itu. Ketika berada dalam persoalan, ketika berada dalam pergumulan yang berat, mereka kehilangan iman. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Tapi itu tidak boleh terjadi kepada engkau, saudaraku. Saat engkau hari ini menghadapi persoalan, belajarlah percaya. Percaya kepada apa? Percaya pada pribadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau." Itu Tuhan, itu pribadi Tuhan. Meskipun dia tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi percayalah dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di samping kita, dia menyokong kita, dia mendukung kita dalam melewati segala pergumulan dan persoalan yang engkau hadapi. Bapak Ibu Saudara, konon ceritanya ada 2 orang tukang bangunan. Mereka sedang membangun rumah 3 lantai. Dan salah satu tukang itu berada di lantai 3 dan temannya ada di bawah. Temannya mengirim material ke atas, mengirim semen, mengirim bata ke atas. Satu saat tukang bangunan yang berada di atas sudah kehabisan material. Dia mencoba berteriak kepada temannya, tapi temannya tidak mendengar. Temannya asik main HP dan angin yang kencang membuat suara dari teman yang ada di lantai 3 itu tidak terdengar. Lalu kemudian temannya yang di lantai 3 itu mencoba untuk mengingatkan temannya di bawah. Apa yang bisa untuk mengingatkan? Dia merogoh kantongnya dan dia menemukan beberapa koin. Lalu dia melemparkan koin itu atau mata uang itu kepada temannya yang di bawah. Tapi temannya di bawah itu begitu melihat koin atau uang yang dilemparkan kelinting gitu, dia konsentrasinya kepada uang itu. Ada uang jatuh. Lalu dia ambil, dia kantongin. Dia tidak tahu kepada temannya yang melempar itu. Beberapa kali dilempar koin, fokusnya pada koin itu. Bukan kepada yang melemparnya. Sampai akhirnya temannya jengkel,
Lalu kemudian temannya yang di atas itu dia mengambil kerikil, lalu dia melemparkannya tepat di atas kepala temannya yang di bawah. Begitu kena kerikil kepalanya dia berkata, waduh, dia langsung noleh ke atas. Nah, baru tahulah dia, temannya di atas sudah kehabisan material dan minta untuk dikirim material ke atas. Bapak Ibu Saudara, betapa seringnya kita seperti itu. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dengan semua yang kita minta kepada Dia. Tapi fokus kita kepada berkat-berkat Tuhan semata-mata. Kita lupa pada si pemberi berkat. Dan seringkali Tuhan izinkan persoalanmu, pergumulanmu, dan segala sesuatu yang kau alami bermaksud untuk mengingatkan engkau kepada Tuhan. Banyak saya menjumpai ketika seseorang sedang terbaring di rumah sakit. Barulah dia berkata, Pak Pendeta doakan saya sudah jauh dari Tuhan. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah, usahanya bangkrut, dia kemudian menelepon pendeta dan berkata, Pak Pendeta doakan. Saya mungkin ini sudah jauh dari Tuhan, itulah sebabnya usaha saya bangkrut. Seringkali seperti itu. Itu adalah maksud Tuhan. Tetapi saya ingin kuatkan Bapak Ibu Saudara. Dalam segala perkara yang kau hadapi. Persoalan yang kau hadapi. Pergumulan yang kau hadapi. Belajarlah percaya pada pribadi Tuhan. Dia Allah yang maha kasih. Dia Allah yang baik. Dan dia mengasihi engkau. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji tidak akan pernah melupakan